Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas murid-Nya bersama-sama dengan Dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Kedua-belas murid-Nya bersama-sama dengan Yesus, Maria Magdalena, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini ada yang menarik perhatian, yaitu tentang perempuan yang terlibat melayani rombongan Yesus. Dan kedua-belas rasul dan perempuan dua ini melayani dengan harta kekayaan mereka. Dari sini bisa kita lihat kenyataan bahwa pelayanan itu membutuhkan dana dan penyumbang dana terbanyak, biasanya dari orang kaya, dan hal ini tidak bisa dipungkiri. Yohana adalah istri Kuza bendahara Herodes Antipas, tentulah keluarganya kaya, sehingga bisa menyumbang dana untuk keperluan pelayanan rombongan Yesus yang sedang mewartakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita buka kembali Lukas pasal 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas murid-Nya bersama-sama dengan Dia. Siapa saja boleh turut ambil bagian di dalam pelayanan, dan yang terpenting adalah sikap hati mau memberikan apa yang dimilikinya untuk membantu dan menolong orang yang dilayaninya. Kita tidak boleh skeptis kepada orang kaya yang mau terlibat di pelayanan. Dan biarlah hanya Tuhan Sang Maha Tahu ketulusan hati kita masing-masing. Mungkin saja Yohana mau terlibat di pelayanan karena ia merasa bersyukur atas pertolongan Yesus yang dialaminya meskipun tidak dicatat di Injil. Satu hal yang pasti adalah seseorang yang pernah dijamah Tuhan dan alami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Entah apakah itu disembuhkan dari sakit parah atau mengalami pemulihan keluarga, atau dilimpahi rejeki keuangan, maka biasanya mereka mau melayani sebagai ungkapan syukur terima kasih kepada Yesus. Perempuan lainnya yang ikut dalam rombongan Yesus dan murid duanya adalah Maria Magdalena. Mungkin dialah yang membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya. Mari kita buka Injil Lukas pasal 7 ayat 37-38. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu,
Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan mengikanya dengan rambutnya. Kemudian, ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Tentu saja Maria Magdalena dengan tulus mau ikut dalam rombongan Yesus, karena merasakan kasihnya yang telah menyelamatkan dirinya dari hukuman rajam atas perbuatannya di masa lalu. Namun sekarang ia berubah total mau melayani Yesus. Jelaslah bahwa bukan status sosial seseorang yang menjadi masalah di dalam suatu pelayanan, melainkan sikap masing-masing orang yang menjadi hal penting untuk diperhatikan agar tujuan mulia. Pelayanan tidak ternoda oleh motivasi untuk kepentingan pribadi. Yudas ditunjuk sebagai bendahara telah menyalahgunakan kepercayaan Yesus kepadanya. Karena tergoda memiliki uang untuk kepentingan pribadi hingga tega mengkhianati Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Itu sebabnya Amsal menasihati orang agar tidak mengingini sesuatu yang bukan miliknya, sebab biasanya diikuti dengan perbuatan untuk memuaskan keinginannya tersebut. Mari kita baca Amsal pasal 30 ayat 8-9 supaya lebih jelas. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Pelayanan memang membutuhkan uang, namun jangan sampai uang menjadi batu sandungan pelayanan. Setiap orang yang melayani dengan hati yang tulus dan tidak perlu diumumkan kepada setiap orang, agar mereka tahu dirinya sudah melayani. Kalau begitu, orang ini sudah mendapat upahnya, yaitu ia akan menerima pujian dari orang lain. Namun ia kehilangan upah dari Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita baca Matius pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Tahukah Anda, setiap orang mendapat upahnya dari Bapa Surgawi jika dengan tulus hati melaksanakan pelayanan dan tugas-tugas perutusan. Mari kita baca Matius pasal 10 ayat 41-42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bagi Anda yang belum tergerak melayani karena masih asyik mencari uang, atau tidak tertarik sama sekali, maka baiklah mendengarkan nasihat di bawah ini. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bagi Anda yang sedang melayani,
Teruslah melayani dengan setulus hati dan ingatlah tidak perlu mengejar pelayanan. Sebab Tuhanlah yang akan memerintahkan setiap orang yang mau melayani. Dan Tuhan juga yang berikan karunia untuk digunakan ketika sedang melayani orang lain. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Apakah rohku menyala-nyala melayani karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihiku? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.